kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu Halo Halo Bandung. Boleh berdiri? Boleh. Ya, kemana? Kemudian membeli susu, satu susu harganya 3.000. Kalau kita jumlahkan, berapa totalnya? 5.000. Hebat, ya. Nah, itu tadi penjumlahan. Kalau sekarang, kalau kamu punya uang 10.000, ya, 10.000. Dibelikan snack 4.000. Nah, berapa uang kalian yang tersisa? 6.000. Pintar sekali ya, 6.000. Nah, yang kalian tadi hitung adalah bentuk pengurangan. Ya, kalau kalian menghitung total, berarti kalian sedang melakukan penjumlahan. Kalau kalian menghitung sisa, ya, bisa sisa uang atau benda stok barang, itu melakukan dengan pengurangan. Satu lagi ya. Nah, coba. Kalau di kantin ada 20 roti. Nah, lalu 7 roti dibeli oleh teman kalian. Kira-kira berapa roti yang masih ada di kantin? 13. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa 13? Karena dibeli. Caranya bagaimana? Diambil 20, diambil 7, hasilnya 13. Nah, pengurangan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan jual beli. Kalian membeli makanan atau menghitung jumlah barang, benda, sisa, kita menggunakan pengurangan. Nah, materi kita hari ini adalah tentang pengurangan bilangan cacat sampai 1.000. Nah, biar lebih semangat lagi ya, nanti kita belajarnya akan lebih dalam lagi. Perlu ekstra, kita explikin dulu ya, kita penyegaran dulu. Kita mulai cluenya ya. Lihat warnanya.
Nanti melalui penjelasan guru, anak-anak dapat menjelaskan konsep pengurangan bilangan cacat sampai 1000. Yang kedua, melalui aktivitas jual beli, anak-anak dapat mendemonstrasikan pengurangan bilangan cacat dengan dalam mata uang. Oke. Yang ketiga, melalui latihan individu, kalian dapat menganalisis informasi yang ada di dalam soal cerita, ya, tentunya tentang pengurangan bilangan cacat. Nah, di depan Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan nanti untuk kegiatan jual belinya. Nah, coba perhatikan, ada permasalahan ya. Kalian baca ya, tunggu, ikutin terus dulu, kita bersama-sama bacanya. Kasus yang pertama dulu ya, masalah yang pertama. Ayo. Kita baca yang atas dari sini. Bagaimana? Dikurang 265 dikurang 132. Ada yang bisa langsung menjawab? Oke, tentu kalian perlu menghitung terlebih dahulu ya. Oke. Ada yang bisa menjawab berapa, Raka? 133. Oke, keren. Tepuk tangan buat teman kalian. Menghitung sisa kalau angkanya besar dengan kalau angkanya kecil. Ada tahu nggak bedanya? Nggak. Ya, caranya sih tidak berbeda, sama-sama menghitungnya dikurang. Yang berbeda adalah jumlah nilainya. Nah, kalau angkanya kecil, mungkin kalian cepat ya cara menghitungnya. 10 dikurang 5 berapa? 5. Cepat kan hitungnya? Nah, 8 dikurang 3 5. 11 dikurang 4 7. Nah, kalau kecil kalian cepat. Nah, kalau angkanya besar, tentu kalian perlu menghitung terlebih dahulu agar hati-hati tidak salah. Nah, kebetulan teman kalian tadi begitu cepat menghitungnya ya. Padahal ini termasuk angka yang besar ya. Cuman rata-rata kalau kita menghitung angka besar, tentu kita harus menulisnya dulu ya, supaya tidak salah. Pernahkah kalian kesulitan menghitung karena harus meminjam? Pernah nggak nyoba menghitung? Ini diambil ini nggak bisa. Pinjam. Pernah nggak kesulitan? Pernah ya? Pernah. Oke, tergantung angkanya. Pernah. Punya. Nah, apa sih tujuan kita untuk mempelajari ini? Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah dengan mempelajari pengurangan bilangan cacat, kalian dapat memahami bahwa pengurangan tidak hanya digunakan dalam soal matematika saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui kegiatan simulasi. Nah, kalian bisa menghitung nanti sisa uang, ya, kembaliannya berapa. Kemudian bisa mengatur uang. Kalau kamu pergi ke supermarket, kamu bisa ngitung dulu kan, uangnya 10.000. Jangan sampai uangnya 10.000 nanti belinya lebih dari 10.000. Hanya penting sekali kalian
bisa menghitung pengurangan. Sekarang kita masuk ke materi tentang pengurangannya. Kalian boleh buka buku tulisnya. Sudah dibuka buku tulisnya ya. Oke, nanti kalian akan Ibu ajak untuk berlatih menghitung. Namun terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan cacah ya. Apa sih pengurangan bilangan cacah itu? Pengurangan bilangan cacah adalah operasi hitung untuk mencari selisih antara dua bilangan. Gambarnya seperti apa? Seperti strip seperti ini. Ini diambil, dikurang, pengurangan. Perhatikan contoh di samping. Pengurangan dari 845 dikurang 322. Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, nih, coba dibacanya berapa ini? Kurang 322. Nah, kalian harus susun sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Lihat angkanya aja kalau ini benar ya. Nah, langkah yang kedua, kalau kamu sudah sejajar, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan, baru kita hitung. Hitungnya dari mana? Dari satuan apa dari ratusan? Dari satuan ya, yang di sebelah kanan. 5 dikurang 2, berapa? 3. Kemudian langkah kedua, setelah satuan dihitung, menghitung puluhan. 4 dikurang 2, 2. Setelah puluhan, baru kita kurang ratusan. 8 dikurang 3, 5. Maka hasilnya adalah 523. Nah, pengurangan itu ada dua cara. Ada yang cara panjang dan cara pendek. Susun ke bawah. Nah, ini yang cara pendek. Pengurangan tanpa menginjak. Ya, ini kita sesuaikan dengan nilai tempatnya. Masih ingat ini angka yang di mana? 265 dan 132. Yang tadi buku ya. Oke. Jawaban rata berapa tadi? 103. Tuh. Oke, sesuai. Kita hitung satuannya. 5 dikurang 2, 3. 6 dikurang 3, 2 dikurang 1, 1. Kira-kira susah apa mudah? Mudah. Karena belum teknik meminjam. Dan ini pun masih cara bersusun pendek. Ini cara bersusun panjang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang komposisi dan dekomposisi. Kalian
teliti, ya. Bayangkan kalau bilangannya yang atas lebih kecil, yang bawahnya besar, pasti tidak bisa, ya. Jangan dibagi-bagi. Nah, ini cara meninjau. Bagaimana kalau cara bersusun panjang? Oke? Masih semangat? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
diberikan 8.000. Nah, berarti kembaliannya 2.000. Nah, gitu. Cara menghitung kembalian, uang yang mau dibayar dikurang dengan barang yang telah dibelanjakan. Oke, sekarang kita akan berkelompok, ya. Berkelompok. Apa tugasnya? Tugasnya adalah dengarkan, ya. Kita kelompoknya sama, ya, masih sama seperti kemarin. Kelompoknya masih sama, ini aja. Nah, ada yang bertugas menjadi penjual, menjadi pembeli, pencatat, dan penyaji. Ya, jadi kalian bagi tugas. Oke, kita tentukan aja, ya. Kalau yang ada 8 penjualnya cukup 1, ya. Kenapa? Nanti yang di depan masing-masing kelompok, ya, dengarkan. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan yang sebagai penjual. Tentukan dari sekarang siapa yang menjadi penjual, ya. Oke, nanti maju ke depan. Setelah itu pembeli 2 orang. Tentukan dari teman kalian siapa yang jadi pembeli, ya. Nanti kalian memilih yang kalian suka, ya. Setelah itu ada tugas mencatat. Nah, pembeli setelah memilih ada di sini lemnya, ya. Lem nanti kamu tempelkan bawah masing-masing. Satu kelompok satu orang aja mengambil di lem. Formatnya ada di sini, oke. Kemudian tugas mencatat, menghitung jajanan, makanan, snack, minuman yang dibeli oleh pembeli. Oke, sampai sini paham? Kemudian tugas penyaji sama, menghitung total keseluruhan dan menghitung uang kembalian, ya, jika ada uang kembaliannya. Nah, ini terdiri dari 4 ya. Perhatikan terlebih dahulu. Ada format pembeli. Yang pembeli nanti pakai ini, ya. Yang pembeli 2 orang. Pembeli 1, pembeli 2. Nah, nama kelompoknya cukup 1 lembar aja. Yang lembar kedua, kalau ini ada ini diganti, ya. Kalau 2, kalau 3. Cukup kelompoknya aja. Jadi biar nggak kelamaan. Nulis namanya 2 kali, nggak usah. Kemudian, nah, nanti tugas pencatatnya. Hasil dari belanja temannya dimasukkan. Menunya apa aja yang dibeli, dicatat, dihitung, ditotal. Ini nanti tugas penyaji, ya. Tugas penyaji adalah menghitung, bertanya kepada pencatat berapa total dari belanjaannya. Oh, sekian, kasih tahu, ya. Terus tanyakan kepada pembeli, kamu mau bayar pakai uang yang mana, ya? Apa 50 ribuan, apa 20 ribu, 40 ribu, bebas. Terserah pembeli mau ngasih uang yang mana. Anggap itu uang kamu. Oh, saya mau bayar nih pakai uang 50 ribuan. Nah, berarti tugas penyaji adalah, wah, uangnya 50 ribu nih. Dia belanjanya habis berapa? Hitung kembaliannya. Caranya gimana tadi? Diambil atau dikurang. Uang yang dibayar dikurang total belanjanya. Jadi itu adalah sisa uangnya. Sampai sini paham? Oke, ibu bagikan dulu LKPD-nya, ya. Kita buka bagi sesuai. Kelompok 1, ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4 sedang. Kelompok 5. Nah, silakan dibagikan dulu lembarnya.
Empat. Empat ya. Jadinya berapa? 12. Tiga. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Ya, presentasi kelompok sama seperti biasa ya. Kalian melakukan presentasi. Nah, presentasi pertama kelompok berapa? 4. Oke, 4 udah mau siap duluan. Kita persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Pakai mic ya, biar lebih. Oke, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil simulasi jual beli yang kelompok kami lakukan. Saya sebagai moderator sekaligus penjual. Teman saya Bambang dan Azrul sebagai pembeli. Fiona dan Nabila sebagai penyatat. Didan dan Dini sebagai penyaji. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya selaku penjual. Saya menjual macam-macam beraneka makanan berat, ringan, minuman segar seperti pecel, bubur ayam, dan nasi goreng. Goreng, apa lagi yang dibeli? Ini namanya susu. Mereknya susu bawang. Enak-enak banget nih. Ya. Ya. Donat sih. Enak-enak. Semua harga yang harus dibayar jika kami 7.500. Yang dipakai adalah berapa tadi? 50.000. Oke, kita mau lihat ya cara hitung temannya. 50.000 dikurang berapa tadi Nabila? 37.500. Kita hitung ya. Nah, coba perhatikan kelompok yang lain, perhatikan hitungan dari kelompok 4 sudah benar atau belum? Ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. 50.000 dikurang 37.500. Berapa kita hitung? 12.500. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Siapa jawab kelompok mana? Aceh masuk. Ya. Benar tak jawabannya? Benar tak jawabannya? Benar. Oke, tepuk tangan. Benar ya? Oke.
bekerja sapi dan suka sebagai penyaji. Saya punya makanan beraneka, snack, minuman. Digunakan 50.000. Pengembaliannya 8.500. Betul ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi kelompok? Kelompok 2 sudah maju. Sekarang kelompok mana lagi yang mau maju, Cung? Kelompok 3. 3 ya? Oke, silakan maju kelompok 3. Beri semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil simulasi jual beli yang kelompok kami lakukan. Saya sebagai moderator dan sekaligus penjual. Teman saya Naila dan Rizky sebagai pencatat. Dafa, Dika, dan Arifah sebagai pencatat. Naila dan Rizky sebagai penyaji. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya. Saya menjual aneka makanan ringan dan minuman segar dan snack. Saya membeli album baru. Snacknya Putri Ayu, Rana, Cilomana, Yus, Jalu, saya ingin membeli pacar. Snacknya cawan dan baru. Namanya es manis. Dan apa itu? Ya. Makanan total harga 18.000. Snack 8.500.
kami dari teman-teman kalian yang sudah melakukan presentasi? Cukup? Cukup? Nah, kesimpulan dari belajar pengurangan bilangan cacat dengan cara panjang, tadi ya, dengan cara bersusun pendek, untuk keduanya sangat membantu kita. Nah, dalam kegiatan jual beli juga kita berlatih menghitung harga dan uang kembalian. Jadi pengurangan itu sangat berguna ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada saat berbelanja. Nah, sekarang kita refleksikan. Jawab ya. Bagaimana perasaanmu saat bisa menghitung kembalian uang jajan dengan benar menggunakan pengurangan bilangan jajan? Gimana perasaannya? Nah, senang ya? Senang. Apalagi kalau benar. Nah, oke. Yang kedua, saat simulasi jual beli hari ini yang kamu lakukan ya, bagian mana yang menurut kamu paling mudah dan bagian mana yang masih membuatmu bingung? Nah, jelaskan kenapa. Yang paling mudah dulu yang mana? Siapa yang mau menjawab? Ya, jangan mau menjawab. Bagian yang paling mudah tadi apa? Ya? Apa? Jangan jawab ya. Oh, menulis apa nih? Makanan, mengirim makanan ya. Ya. Oke, mudah benar nggak? Mudah nggak? Tinggal begini doang ya. Mudah. Nah, tinggal yang hitungnya. Mulai berpikir. Oke. Lagi tadi mana yang masih membuatmu bingung? Bagian mana? Ini mau jawab ya? Oke, satunya mau jawab boleh. Bagian ya? Meminjam. Bagian yang meminjam. Jadi harus benar-benar teliti ya. Harus hati-hati supaya benar cara menghitungnya, tidak asal. Apa manfaat mempelajari pengurangan dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Kita tahu apa? Nah, kita tahu?
meja ibu ya. Ulang. Ada meja ibu. Ini yang paling dekat ya. Ya. Nah, soalnya Nek kita tolong. Soalnya masih Ipin ya, tadi jatuh. Ayo, udah? Coy. Nah, ini.
7 siswa salah satu, berarti cukup memahami ya. Nah, kita sudah di akhir.